Selamat malam Bang Mile, Bang Ari Porong, Mister C, teman-teman di bawah semua. Selamat malam semuanya. Semoga sehat, lancar rezeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bang? Ya mau bernarasi atau gimana bang? Baru masuk, baru nyimak aja. Ya, sempat baca-baca VT ya. Kemarin-kemarin apa ya? Ya VT-VT yang biasa ya, pengacara-pengacara yang lain, teman-teman kawan-kawan yang kemarin mempunyai narasi bahwasanya kita kalau yang janggal ini dianggap membela pembunuh. Tahu saya counter balik lah. Sekarang kalian melihat ini janggal, kalian malah bela pembunuh. Kalian tuh bela korban malah bela pembunuh. Gitu aja sih. Kemarin membela korban bang ya, tetapi ketika Priyo divonis, mereka juga agak agak gimana ya, berat juga mereka ini. Oke langsung saya Iya, bacakan lagi. monggo silakan lanjut aja, lanjut. Nah, Ya, nyimak dulu sambil Bang nyimak. Ari ini nggak mau bernarasi dulu Bang Ari, panas-panas dikit Bang Ari mesinnya ini. Nih, Komal Mister Z, besok wisuda ya. Oh, teman-temanku, ini kan dunianya ini kan dunia apa ya? Media sosial. Di dunia nyata, teman-teman boleh daftar kepada saya ya. Boleh mendaftar kepada saya. Itu dunia nyata itu. Dunia nyata apa namanya? Kuliah. Nah, kuliah. Aku nggak peduli umurnya karena yang mahasiswa saya juga ada yang sudah S2 tapi bukan hukum ya. Misalnya nih ST, MT, tapi pengen tahu hukum. Dia dia kuliah di tempat saya. Ada SMA yang sudah lama sekali dia udah bertahun-tahun yang lalu. Pengen kuliah tapi waktunya nggak ada. Nah, saya memberikan peluang bagi dia untuk ya online lah, online. Ya seminggu dua kali, seminggu satu kali, terserah teman-teman. Yang penting ada sedikit tambahan-tambahan ini. Dan setelah itu wisuda beneran nih. Nah, wisuda beneran nyanyi lagu Indonesia Raya sama Padamu Negeri ya kayak Mile lah gitu. Yang mau beneran. Bukan saya yang daftar, saya hanya apa namanya ya, menginformasikan, ya, gitu. Oke, sekarang tadi kan ada pertanyaan apa tadi? Tadi itu pertanyaannya dari Bang Whisky. Bang Whisky sama ini Mister J. Bagaimana menghukum pelaku lainnya Mister J? Itu pertanyaannya Mister J. Lo yakin dulu, ada pelaku lain enggak? Ya Bang Whisky yakin tidak ada pelaku lain Bang Whisky dan teman-teman semua ini. Yakin tidak bahwa ada pelaku lain selain dua terdakwa ini Ririn dan Priyo. Sambil di tapping teman-teman. Ada Pak Tony ya? Dia dia enggak naik, dia memantau aja, memantau. Oh ya. Selamat malam Pak Tony, salam hormat Pak Tony. Yakin Mister J, yakin ada pelaku lain, yakin banget, yakin katanya. Kalau aku yakin ada katanya. Bang Rizky Nah, juga ini yakin ada caranya. pelaku lain. Gitu. Makanya caranya kita urut-urutkan dulu nih. Yakin tuh Anda yang yakin ya. Sekarang tanya tanya ke hakim. Oke, teman-teman yakin ada pelaku lain. Saya juga yakin ada pelaku lain. Saya yakin ada pelaku lain. Nah, caranya begini. Kalau ada pelaku lain, kita tanya pada rumput yang bergerak. Ah, bukan. Bukan ya. Kita tanya sama hakim. Hakim tuh yakin apa enggak?
dengan adanya dua pelaku ini, kan begitu. Itu. Ayo saya tanya nih, tunggu dulu, saya teman-teman semua nih ya. Sekarang saya yang bertanya kepada teman-teman yang ada di bawah. Kita jujur-jujuran aja, kita ini nggak ada hubungannya dengan mereka ini, Prio lah, siapa namanya tuh, Ririn lah, hakim lah, jaksa lah, pengacara, kita nggak ada hubungannya. Anda saja nih sekarang, saya ajak nih, Anda kan sudah nonton sekian lama, hampir berapa bulan ya kita ngobrol ini. Hakim ini yakin apa tidak dengan adanya kasus pembunuhan yang pelakunya hanya 2 orang? Silakan tapping. Halo Abah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Bang Ji. Mana sehat semuanya Bang Ari, Bang Wile, Bang Iwan, Abah. sehat selalu semuanya. Alhamdulillah, amin. Terima kasih ya Pak. Oke, ini teman-teman ya. Hakim tidak yakin. Oke, kalau tidak yakin saya buka nih. Nanti silakan nanti Abah tambahkan, enggak apa-apa. Tidak yakin kalau 2 orang. Oke. Nah, kalau hakim yakin, ini kan tidak yakin. Kalau hakim yakin, nggak akan nanya kepada jaksa, nggak akan memberikan kesempatan kepada jaksa pembuktian saat replik. Iya kan? Sama teman-teman kalau sudah jadi orang tua seperti saya, anak Anda dilamar oleh orang, kalau yakin, ya oke, saya terima. Nggak akan tanya lagi tuh, terima karena yakin. Tapi kalau kamu nggak yakin, pasti tanya lagi, itu calon menantu tuh masih bujang atau bejeng ya, kan begitu. Ya enggak, itu namanya tidak yakin. Nanya terus tuh, sampai mau tukar cincin atau apa namanya itu, masih lagi nanya, jangan-jangan kau sudah ada ini. Nah, kan begitu, itu makanya orang tua itu. Nah, oke. Teman-teman tadi sudah tulis ya. Ini ada teman saya yang berasal dari YouTube, kemudian bikin TikTok. Nggak apa-apa nih, supaya kita ketemu di sini nih. Jangan hanya bilang hakim tuh yakin. Yakin juga ada rumusnya. Itu kan keyakinan hakim. Iya, benar, keyakinan hakim. Keyakinan hakim pun ada rumusnya. Nanti Abah jelaskan itu. Jadi tidak asal hakim kan yakin. Yakinnya hakim itu karena apa? Ya karena adanya minimal 2 alat bukti yang berhubungan, yang berkesesuaian, sehingga dapat menimbulkan keyakinan hakim. Jangan asal yakin, harus juga didukung dengan minimal 2 alat bukti. Gitu. Sama juga teman-teman, kalau mau pilih menantu, mau pilih menantu itu, jangan kelihatan pakai tas besar, pakai jas, isinya di dalam tas ternyata nota-nota pinjaman, kan repot. Itu contoh, saya bilang ini contoh, ini supaya mudah aja menyampaikan. Ini ada Ali Rizky. Penyidik Polda Metro Jaya pun tadi kalah di pra-peradilan melawan Roy Suryo. Hakim mantap, padahal hakim sendiri kan. Nah itu. Sekarang itu yakin dulu, yakinkan hakim. Bagaimana yakinkan hakim?
alat bukti. Kalau nggak ada alat buktinya mana? Oke ya, kawan-kawan. Oke. Nah, untuk menimbulkan keyakinan hakim, jangan bisik-bisik, hakim, yakin aja hakim. Tidak begitu, kawan. Untuk meyakinkan hakim harus disuguhkan minimal, sudah dikasih minimal 2 alat bukti yang berkesesuaian, yang dapat menimbulkan keyakinan hakim. Jangan hakim dipaksa-paksa, ini loh alat buktinya. Kamu yakin ya? Ya enggak gitu. Dengan pandangan hakim itu bisa, ini gimana ini? Ini palunya Priyo. Yang motong Priyo sendiri. Yang bawa ke bengkel Priyo. Kemudian palu itu katanya dibuang. Yang nunjukkan Priyo. Udah berhubungan begitu sudah. Ketemu sudah itu. Oh, ini nih kuncinya ini kan begitu. Ini cangkulnya Priyo. Terus ini untuk apa ini Priyo? Untuk nguburkan yang mulia. Duh, berarti kamu terlibat. Iya yang mulia, tapi kan cuma membantu. Kok cuma membantu? Itu namanya terlibat. Ya wis lah. Jaksa ini taunya kan bilang Priyo telah membantu, Priya telah membantu. Bagi jaksa, karena kalau nggak ada Priyo, nggak ada pengakuan Priyo, jaksa juga bingung. Coba nih teman-teman, seandainya tidak ada pengakuan Priyo, jaksa mau pakai yang mana? Kenapa jaksa nih? Karena terpengaruh media sosial, framing-framing. Nah, nyatanya jaksa tidak mampu meyakinkan hakim. Teman-teman dengar ya. Nih, kamu nih tampilkan CCTV ini. Mana utuhnya mana? Kamu tampilkan ini apa namanya ini? Selebrit ini. Mana yang mengarah itu mana? Apakah dengan download itu sudah enggak gitu? Karena download tuh mudah. Hari ini saya download, saya kasih tanggal berapa 6 bulan yang lalu bisa. Ya percaya teman-teman, nanti saya ajarin. Tuh. Itulah yang menyebabkan hakim ini tidak yakin. Kenapa? Belum ada alat bukti yang meyakinkan. Jangan marah sama saya. Pakai aja nih otak nih, pakai. Oh iya ya, kenapa hakim bertanya sampai begitunya ya? Nagih terus tuh hakim tuh. Sampai Ada biskuit lagi tidak? Angkung lagi live ini, anak cucu itu nggak boleh ribut. Cucu saya nggak apa-apa. Apa tadi, sampai di mana tadi? Ya, sampai replik pun diberikan kesempatan supaya apa? Supaya hakim lebih yakin. Karena nggak yakin ya sudah. Ngono loh. Silakan. Si Mile tetap dicatat nih yang tanya-tanya di bawah loh. Jangan Siap, sampai Mister. kelupaan loh aku loh. Siap, Mr. J. Mungkin Abah itu kali mau menambahkan Mr. J. Abah, Sambil saya- silakan Abah. Bagaimana hakim bisa yakin Abah? Ya, selamat malam Bang Ari, Bang Mile, Bang Iwan yang ada di bawah semuanya. Selamat malam, Selamat malam, Abah. sehat selalu. Amin. Ingat, kita di sini hanya memantau sesuai fakta persidangan. Nah, fakta persidangannya dari mulai pemberkasan penyidik dilimpahkan ke kejaksaan sehingga bisa P21. Pada saat itu maybe dikira nggak viral seviral ini. Iya. Jadi diterima tapi minim alat bukti gitu. Kalau pemikiran saya
yang awam alias bodoh gitu ya. Kan kalau mereka itu yang menyedangkan orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Tapi jangan keblinger. Ingat, panduannya adalah KUHP, baik yang lama maupun yang baru. Sekarang memang kita turut prihatin dengan adanya korban, turut belasungkawa. Tapi kalau memang itu bukan orangnya, jangan sampai menambah lagi korban berikutnya. Sedangkan andaikan ada yang lain. Tapi kalau memang itu bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan, monggo dihukum yang seberat-beratnya. Sekarang apa alat bukti, barang bukti yang disajikan? Alat buktinya ini, barang buktinya ini. Tadi kan sudah pada typing. Ada godam, ada cangkul, ada terpal, ada motor. Ada nggak yang mengarah kepada mereka berdua ini adalah pelakunya? Silakan dibuktikan. Ini kan sudah di ujung nih. Nah, sekarang kan Mr. P, oh iya ini begini, ini begini. Dia mengakui sendiri untuk dirinya. Jadi jangan menggali lubang untuk dirinya sendiri. Akibat apa? Kalau menurut saya tadi orang bodoh. Tadi dua-dua terdakwa, saya pikir akan melawan dakwaan. Tapi di tengah jalan malahan pecah kongsi. Padahal dua-dua ini terdakwa. Dan 459 tidak main-main. Kalau 458 ya masih bisa mendekam dan mungkin ada kemungkinan besar ya, bisa menghirup udara segar. Ini hukumannya mati. 459 itu hanya 3. Seumur hidup, mati 20 tahun, nggak ada lagi. Nah, jadi kenapa saya selalu ini di sini? Karena sangat janggal gitu ya dengan alat bukti dan barang bukti yang disajikan. Sekarang ahli digital forensik tidak mau ada yang duduk. Oke lah DNA. Misalnya tadi ada yang mengatakan bahwa terpal itu ada bercak darah misalnya. Diuji lab nggak? Apakah itu darah kucing, apakah darah ayam, atau darah yang lainnya kan kita tidak tahu. Kan yang menerangkan harus ahli. Bukan asal-asalan. Kalau saya yang menjelaskan mana orang percaya. Karena si Abah bukan ahlinya gitu. Nah makanya alat bukti ini banyak yang dimasukkan dengan barang bukti ini di tengah-tengah persidangan. Jadi tidak dari awal. Sampai inapisnya ikut bersaksi di sana. Ya walaupun dia inapis mungkin ahli di bidang lain. Tapi di bidang itu kan bukan ahlinya. Gitu. Nah kalau memang mau benar-benar normatif, ada nggak kesesuaiannya antara saksi, alat bukti, barang bukti yang mengarah kepada dua orang itu bahwa mereka adalah pelakunya? Kan masih abu-abu sampai sekarang. Ini pandangan si Abah ya. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau si Abah berpandangan seperti itu. Sudah dijelaskan sama semua. Kalau ini begini kan, termasuk ada Pak Prof juga berkomentar, Bang Ai, tempo hari, ada Bang Don dan semuanya lah, ada Bang Ari yang menyuarakan secara keras dan lantang.
Karena apa? Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum bersalah. Nah, kita tidak mau itu. itu keren tuh. Kalau memang dia bersalah, monggo, tapi silahkan buktikan sesuai dengan fungsinya. Polisi tugasnya apa? JPU tugasnya apa? Hakim tugasnya apa? Udah jelas di sana. Jadi di sini tidak saling ngotot, tidak saling menjatuhkan, tidak saling sikut. Kita hanya membuktikan, kasih dong warga masyarakat ditampilkan bahwa persidangan ini fair play, tidak mengada-ada. Nah, di fakta persidangan seperti itu ya kita mau nyimaknya kemana arahnya. Tapi bila mana Pak Hakim mempunyai keyakinan dan putusan yang memang sesuai dengan nuraninya tapi tidak bertentangan dengan aturan yang ada, monggo silahkan. Sementara itu dulu Bang Ji, monggo disambung dengan yang lainnya. Baik, baik. Bagaimana menurut Bang Iwan? Sepakat sih Pak Mr. J dengan pendapat jenengan sama pendapat apa juga terkait keyakinan hakim. Bahwasanya jika keyakinan hakim tadi atau bukti yang tersaji di persidangan itu hakim masih ragu-ragu, maka kan yang berlaku asas in dubio pro reo ya. Artinya hakim berpihak kepada terdakwa. Dan saya lihat juga keyakinan hakim di beberapa sidang itu juga beliau juga masih ragu dengan adanya apa, misalkan untuk silahkan kamu panggilkan ahli, bahkan di menit-menit akhir pun hakim masih memberikan ruang buat jaksa untuk memberikan apa itu ahli bukti surat. Ya itu. Dan seperti yang persis sampai disampaikan sama Mr. Z, jika aku sudah yakin apa yang saya akan putuskan, apa yang saya akan besok voniskan, ngapain saya harus memberikan waktu yang di akhir-akhir atau menit-menit akhir itu. Kalau aku udah yakin, nggak mungkin aku udah memberikan waktu itu. Kalau udah bener ada 2 alat bukti, minimal 2 alat bukti dan keterangan-keterangannya yang memberatkan atau memberikan kamu pelakunya, buktinya ini. Nggak akan mungkin hakim itu memberikan ruang yang istilahnya ya apa ya, ya buat sekali lagi untuk membuktikan keyakinanku gitu loh. Iya. Nah ya menurut saya kalau sampai malam ini pun hakim juga masih ragu. Nah makanya itu kemungkinan asas in dubio pro reo berlaku. Begitu tanggapan saya, Mr. Z. Mungkin ditambah dengan tanggapan yang lain. Oke, ini saya kasih Ari Porong nih. Piye. Siap, Mr. Z. Ini terakhir ini komal terakhir. Ini sebelum vonis besok ini kita selesaikan di sini, Ri. Oke, siap, Mr. Z. Sampai jam berapapun siap lah. Ingat, Mr. Z, baru mendingan jaga kesehatan nomor 1, Mr. Z. Ya, karena disponsori oleh Jahe Merah. Lancar kayaknya ya kan. Oke, saya nambahin sedikit aja, Mr. Z. Oke. Karena saya tadi lihat tweetnya Mr. Z juga kan, itu hakim akan memutuskan berdasarkan apa, alat bukti, fakta persidangan atau hati nurani ya. Atau tekanan ya kan, tekanan publik. Ya kalau untuk sampai detik ini memang masih menjadi bahan perdebatan juga ya. Kita di sini semuanya teman-teman, sekali lagi saya hanya mengingatkan kita semua mempunyai prediksi masing-masing teman-teman.
Tapi kembali lagi hakim yang akan memutuskan. Jadi apapun itu keputusan hakim wajib kita terima. Karena kalau memang tidak sesuai dengan harapan, bukan harapan kita ya teman-teman ya, harapan pengacaranya pasti akan diajukan banding gitu kan. Tapi sampai detik ini Mr. Z, saya masih meyakini bahwa hakim masih objektif dan dia meminta waktu mundur 5 hari ya dari kemarin. Dia hanya ingin memastikan keyakinannya Mr. Z. Dengan apapun itu yang hakim lakukan, mudah-mudahan hasilnya yang terbaik dan memang membuktikan bahwa sekarang ini kalau menurut saya untuk kedepannya disinilah bukti keyakinan hakim itu tadi ya. Kalau kita lihat dari awal proses APH kita masih seperti dulu gitu kan. Terus dari kinerja JPU juga ya kita juga nggak tahu ya, karena Abah bilang tadi juga kan yang sama-sama kita lihat di kasus ini mereka juga tidak tidak tahu gitu bakalannya kasus ini seperti ini gitu loh, viral gitu kan, dan ditangani oleh Pak Tony. Mungkin aja kemarin-kemarin kalau misalkan lancar-lancar aja tidak adanya Pak Tony, mungkin kasus ini akan tetap berjalan lancar teman-teman. Dan mudah-mudahan kalau saya pribadi masih meyakini hakim masih objektif dan sangat-sangat teliti nih. Makanya dia masih meminta waktu buat mengambil keputusan. Ya karena kasus ini bukan kasus main-main ya kan. Yang dipertaruhkan hukumannya mati kan. Walaupun Prio sudah diputus seumur hidup. Buat kedepannya sih, buat prediksi saya sih Mr. Zia. Ini saya ngomong dulu dari awal nih ya. Kalau menurut keyakinan saya, kalau hakim itu yakin ya dengan melihat alat bukti, barang bukti yang sudah dihadirkan sesuai dengan fakta persidangan, hakim berani memutuskan bebas. Tapi kalau ada sesuatu ya bicara lagi saya, analisa saya kembali lagi kan, karena yang saya lihat juga kan kasus-kasus yang seperti ini tidak semuanya hakim berani memberikan kebebasan Mr. Z. Pasti ada sesuatunya, tapi saya nggak mau bicara itu apa. Kalau mau main amannya, mungkin dibalik Mr. Z. Prio seumur hidup dan Ririn besok 20 tahun. Itu prediksi saya. Oke. Tapi kalau memang saya masih meyakini 70% Mr. Z. Hakim akan memberikan kebebasan. Kenapa? Saya ada alasannya Mr. Z. Karena yang saya dengar dari putusan hakim buat Prio kemarin itu CCTV yang diambil itu barang buktinya CCTV briling Mr. Z. Terus sama cangkul. Berarti CCTV yang lain-lainnya itu berarti tidak diterima atau dipinggirin tuh sama hakim ya kan? Karena ya berarti pledoinya Ririn tuh diterima gitu. Saya masih meyakini bahwa memang alat-alat bukti yang dihadirkan untuk persidangan ini berlaku buat Prio dan buat Ririn. Tapi kan punya pembelaan masing-masing Mr. Z. Kemarin pembelaan PH-nya Prio seperti apa? Kualitasnya kita sudah kita dengarkan dan sudah dijelaskan juga ya buat yang lain-lain juga kan kemarin. Dan kembali lagi barang bukti nanti yang dihadirkan sama dengan barang buktinya Prio ya kan. Tapi yang sudah kita kuliti hampir beberapa waktu belakangan ini sama Prof. Emran, kita semua sudah kuliti semua bahwasannya itu tidak ada salah satu barang bukti pun yang menunjuk ke Ririn, hanya sidik jari ya. Itu aja. Jadi prediksi saya itu dulu Mr. Z. Siapa tahu nanti ada Kak Retno nih yang mau nambahin. Terima kasih Mr. Z. Oke, saya ini banyak pertanyaan di bawah saya mau jawab, tapi nanti dulu ya. Tapi sudah saya catat semua ini. Ini ada Retno, silakan Retno.
Assalamualaikum Mr. Ji, Abah, Bang Mile, Bang Iwan. Waalaikumsalam, Baratno. Kalau saya Waalaikumsalam. sih pendapatnya, saya kan orang awam hukum ya. Yang saya simak, Mr. Ji bilang kalau hakim tidak yakin, maka Indobio pro reo. Gitu aja Mr. B. Itu mah sudah disampaikan sama Bang Iwan. Ada yang lain nggak? Nggak dengar berarti tadi. Belum Mr. Ji. Oke. Oke teman-temanku, bagus sekali ini. Ini reaktif namanya ini. Interaktif, reaktif, dan edukatif. Tapi semua kosong dulu ya. Kalau bertanya aja ya. Gak usah apa namanya tuh. Gak usah pro ini pro itu. Kita nggak begitu. Cara diskusinya kita nggak main pro, main kosong dulu. Seperti yang disampaikan oleh Abah tadi, ya. Halo Bang Leon. Ini Bang Leon kemana aja Bang Leon? Ini saya suka Bang Leon nih ngintip-ngintip doang nih. Naiklah Bang Leon. Lama tak jumpa nih. Bang Leon, selamat malam Bang Leon. Naik Bang Leon. Ya dia lagi sibuk itu Bang Leon itu. Oke begini. Tadi Abah menyampaikan bahwa jangan sampai hukumlah orang itu orang yang bersalah. Ya enggak? Kalau ada orang meninggal dunia 5, kita prihatin. Hukumlah itu orang yang bersalah. Yang tidak lagi meragukan, hukum, nggak ada masalah. Tapi repot lagi kalau menghukum orang yang tidak bersalah. Oke. Dan dasarnya hakim mengambil keputusan itu ya sah dan meyakinkan. Nanti hakim mengambil keputusan, saya ragu-ragu, ya nggak bisa meyakinkan ragu-ragu. Kayak tadi ada pertanyaan dari ada siapa tadi yang bertanya itu bilang begini, udahlah terserah mau dihukum berapa, yang penting nanti pada saat PK bebas. Itu juga sah-sah saja. Tapi gini kawan, PK itu kan ingkrah. PK itu syaratnya harus ingkrah. Kalau ingkrah artinya putusan hakim sudah tetap, sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, ya 2 orang ini pelakunya. Berarti Priau mengatakan bahwa 2 orang ini. Nah tadi kan teman-teman sudah jawab, yakin gak pelakunya 2 orang? Gak yakin, loh gimana? Kalau gak yakin ya ada caranya. Kemudian bukan Queen, Riva Flower, 20 tahun, garing 10 tahun, bebas 20 tahun, 10 tahun. Ini kalau 20 tahun itu namanya masuk di hukuman maksimal kasus pembunuhan berencana. Ingat yang kita bicarakan ini apa? Pembunuhan berencana. Subsidiar pembunuhan terhadap anak. Pembunuhan berencana itu ancamannya 20 tahun, seumur hidup, hukuman mati. Kalau orang sudah kena 20 tahun, itu artinya fix pembunuhan berencana. Bukan kasus yang lain. Orang dihukum dengan vonis seumur hidup itu fix, nggak bisa goyang. Karena yang ada itu kan
dalam ancaman hukuman di perkara ini yang ada seumur hidupnya itu ya pembunuhan berencana, karena ada 3 tadi. Pembunuhan berencana itu ada 20 tahun, seumur hidup, hukuman mati. Walaupun 20 tahun, tetap pembunuhan berencana. Karena tidak ada di tempat lain itu 20 tahun. Mana ada pembunuhan lain yang diancam hukuman 20 tahun? Nggak ada. Yang ada ya pembunuhan berencana. Meskipun diancam seumur hidup, hukuman mati 20 tahun, tetap saja pembunuhan berencana. Nah, kita lihat nih, Rio divonis berapa? Seumur hidup. Kalau seumur hidup artinya fix pembunuhan berencana. Nah, kalau dikasih 15 tahun, pembunuhan biasa. Tidak ada pakai rencana. Kita tarik lagi. Bagaimana bisa jadi pembunuhan biasa? Tanggal 24 menyiapkan palu, ya kan? Memotong palu, kemudian ke tukang las. Itu bagian daripada perencanaan menurut hakim. Bukan yang spontan. Oke. Kemudian cangkul digunakan untuk menguburkan. Kemudian dia juga mengakui itu. Kemudian membersihkan. Nah, saya itu pernah di kebun saya itu, saya bunuh ular. Ular saja saya bunuh dengan kayu itu darahnya itu kemana-mana. Ular loh itu. Ular satu aja cuman segini itu. Tak pukul kepalanya itu sampai metong itu. Itu darahnya itu kecacar-cacar sampai saya angkat pindah itu masih netes-netes. Nah, ini 5 orang pakai palu. Darah cacar-cacarannya itu nggak ada, coba. Nah, sekarang muncul lagi ada darah, apa yang dibilang kemarin itu? Apa? Bercak darah. Bercak darah. Lewong ular aja itu binatang, cuman panjangnya itu nggak sampai 1 meter. Itu darahnya aja bergejibun. Dah, itu tadi. Abah sudah singgung itu dia, situ ya. Oke. Artinya apa kawan-kawan? Ada sesuatu. Ada sesuatu. Apa itu sudah sering saya bilang, ini janggal. Oke, Riva Flower, kalau dikenakan 20 tahun, itu namanya pembunuhan berencana. Fix, pembunuhan berencana. Riva Flower. Tapi kalau kena 10 tahun, itu pembunuhan apa? Pembunuhan biasa. Dakwaannya itu pembunuhan berencana. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau tidak ditemukan perencanaannya, maka menjadi pembunuhan biasa. Ancamannya lebih rendah. Kita bercermin pada putusan yang sudah. Itu seumur hidup, Artinya itu adalah pembunuhan berencana. Oke, sekarang kita ke Ririn ini. Ririn ini kan diancam hukuman mati. Diancam hukuman mati, bener, ancaman dalam pembunuhan berencana itu ada hukuman mati. Tapi bukti-bukti, kata orang-orang itu katanya harus lebih terang daripada senter. Harus lebih terang dari apa, Ri? Terus lebih terang dari lampu tembak, Mr. J.
Bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Kamu tuh jangan ngapusin teman-teman. Harus lebih terang dari cahaya. Jadi bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Sekarang saya tanya sama teman-teman. Gak usah tapping dulu, gak usah tapping dulu. Nanti aku gagal fokus. Gak usah tapping. Harus lebih terang dari cahaya. Nah sekarang sudah dihadirkan itu alat bukti, alat bukti, alat bukti, alat bukti. Semakin terang atau semakin buram? Jawab, Ri. Abu-abu, Mr. J. Cuman dua tadi dulu. Semakin terang atau semakin buram? Nah, kalau buram itu kayak mana itu? Buram ya Abu-abu berarti ya. Menambahkan Kabur dikit ya. ya. Ya, jadi biar kita juga tidak terlalu tegang, si Abah, sedikit lah. Ya boleh boleh. Intermezzo aja. Iya, biar nggak serius ya, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi si Abah sering nonton sidang. Wih, nontonnya kayak bola aja ya. Ya. Kalau pidana mau ngajukan banding itu kan ada waktu 7 hari. Jadi slowly but sure, nggak usah terburu-buru. Begitu hakim mutus kita nafsu, langsung mengatakan. Namanya pikir-pikir itu tunggu 1-2 hari, 4-3 hari gitu kan, baru. Nah ini nanti kita lihat. Dan di dalam surat kuasa itu misalnya, jadi jangan terlalu Bang Tony selama dia belum mengatakan saya mundur, artinya masih satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya Bang Jerry dan rekan. Nah rekannya itu tergantung ke bawahnya ada berapa. 5 orang, 10 orang, artinya dia mempunyai tanggung jawab yang sama antara nomor 1 sampai nomor 10. Jadi dalam surat kuasa itu seperti itu. Nah mungkin yang satu menghadiri persidangan, yang satu mempersiapkan untuk banding apa saja nih yang tidak sesuainya, alat bukti apa saja ini. Nah ya kan, barang bukti ini apa saja, misalnya tidak hadirnya ahli apa, ahli nujum, ahli apa yang tidak hadir, si Abah lupa tuh ya. Jadi ahli. Nah untuk itu kita jangan terjebak kemana Bang Tony. Ya, sepengetahuan saya Bang Tony belum ada mengatakan mundur ya. Jadi masih satu kesatuan dengan Bang Jerry. Nah, kita lihat, karena teamwork itu buat apa kita bergerumul aja di situ? Mungkin satu mengerjakan ini, yang lain mengerjakan mana, tapi tujuannya satu, untuk terdakwa ini, yang menguntungkan untuk terdakwa, begitu. Nah, jadi mungkin Komalan yang mengatakan Pauman ini kan ada 10 atau lebih, yang semuanya pasti beda pendapat, beda keinginan, beda kemauan, beda arah, beda tujuan. Nah itu perbedaan ini kita ambil hikmahnya ya. Ada yang memang betul-betul ingin meluruskan biar on the track pada alur yang benar, atau ngawur. Sehingga orang mau mengatakan jujur aja saksi takut, misalnya ada yang mengintimidasi, misalnya seperti itu. Begitu Bang Ji, lagi bikin kopi kah? Ada ini nih. Oh ada, terima kasih Bang Ji. Iya. Monggo dilanjutkan. Oke Abah, begitu ya kawan-kawan ya. Artinya kita ini tidak, hakim silakan hakim mengambil keputusannya boleh, tapi kan ada hakim, ada patokan hakim dalam mengambil keputusan. Terus ini dari Queen. Nah, Queen ini kayak cucu saya itu namanya Queen.
Makanya saya anggap kamu tuh Queen itu saya anggap cucu ya. Jadi begini cucu, bebas di PK. Boleh-boleh saja bebas di PK. Artinya kan ingkrah. Kalau ingkrah putusannya artinya apa? Kasus ini sudah ingkrah. Kalau sudah jauh sampai di PK itu baru dibebaskan, sudah hilang semua itu. Alat bukti yang dimaksud, yang dimaksud. Jadi ada banding, kasasi, PK. Atau bisa, ini vonis hakim, diterima, ingkrah, baru PK. Boleh, nggak ada masalah. Oke, saya lanjutin dulu. Oke ya. Nah, apakah bebasnya bisa sampai di PK? Itu dia. Justru kita ini menghendaki, kita semua ini menghendaki. Tadi kan sudah saya bilang, yakin ada orang lain nggak? Kalau ada orang lain harus begini caranya. Kalau hanya 2 orang ini ya silahkan divonis. Vonis dok, jangan lagi cerita Ahmad Yani, jangan lagi cerita itu juga, jangan lagi cerita ini apa, ini, uang. Jangan, karena apa? Kasus pembunuhan berencana ini sudah vonis. Pelakunya 2 orang, Fik, Ririn dan Priyo. Kalau minta vonis. Oke. Clear kan? Clear dong. Kemudian dari Hamdi RW 7579. Ini kalau nggak salah bilangnya begini. Tadi ya, nggak tahu kalau ada perubahan lagi. Bilangnya begini. Bang, kan BB kan dikembalikan ke JPU untuk kasus Ririn. Artinya Ririn terlibat gitu kan maksudnya. Enggak, 2 orang ini diajukan menjadi terdakwa itu dengan alat bukti yang sama, pasal yang sama, saksi-saksi sama, semua sama. Kalau satu sudah divonis, artinya alat bukti ya dikasih ke JPU lagi untuk digunakan sebagai dasar mengambil putusan nanti. Bukan berarti apakah dia pelakunya atau tidak, itu urusannya hakim. Tapi karena ini spritzing, jadi karena satu udah selesai, tidak mungkin langsung dimusnahkan. Karena kan biasa begitu. Kalau satu terdakwa itu terhadap barang bukti A, B, C, D dikembalikan kepada yang berhak. B, C, D, E, F, G, contoh nih ya, dimusnahkan. Atau D, dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan, kan ada itu. Clear ya nih ya, clear ya. Oke, supaya nggak kemana-mana deh. Terus sebenarnya nih Abah, Bang Ji, saya ini curiga, kemarin-kemarin kan saya sehat walafiat. Aku kan dikirimin tuh dari Banten. Dari Serang, Banten. Macam-macam jahe lah. Mungkin yang ngirim saya ini tahu kalau saya mau masuk angin kali ya. ya kalau Bang Ji masuk angin nggak apa-apa, tapi lekas sembuh. Asal jangan yang ono aja yang punya palu yang masuk angin. Aduh. Oke ya teman-temanku. Apalagi belum saya jawab nih, apalagi yang belum saya jawab. Insya Allah sudah terjawab semua lah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan tapping. Nah gitu, ini ada Bang Ai. Halo Bang Ai, apa kabar Bang Ai? Baik, Mister. Alhamdulillah. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mister. Selamat malam, Bang Mile. Selamat malam, Arif, Bang Arif Borong, Bang Iwan, Bang Abah.
Malam Bang Ai. Kak Anissa Malam dan semuanya yang di bawah. Abangku Ais ini. Malam Bang Ai. Selamat malam Bang Ai. Iya, ini juga ada Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Mister. Waalaikumsalam. Salam Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar Zahra. suaramu kok hatiku kok jadi sejuk banget, Bu Ustaz. Pak, Kamu- saya seperti biasa Pak Mister. Saya nggak bisa Ya. lama-lama naik. Saya lebih suka ini apa nyimak di bawah. Nah, sebelum saya turun Pak, saya izin bertanya. Ini sesuai info yang aku dapatkan Pak Mister. Tadi malam kan itu Ruslan kan bercerita bahwasanya dia tuh datang ke lapas menjumpai si Prio begitu kan, dan dia sendiri pun mengakui bahwasanya dia pun kebingungan bagaimana caranya untuk mengelakkan kalau si Prio itu terdakwa sebagai pembunuhan berencana. Nah, di situ dia berkata, tolonglah Prio, kasih saya bukti, bantu saya gitu kan, biar kita nanti bawa ke banding, begitulah kira-kira kan percakapan dia dengan Prio. Nah, terus dikatakan Bapak itu bahwasanya soal Palu itu sudah disiapkan bukti-bukti yang baru. Bukti yang baru itu maksudnya begini Pak, udah disiapkan tetangga depan rumahnya. Kalau Palu itu ada yang mendengar saat si Ririn itu meminjam Palu. Sementara kan Pak, seingat saya, kemarin itu kan Prio tanya jawab di persidangan. Adakah yang mengetahui si Ririn itu meminjam Palu padamu Prio? Lalu dijawab sama Prio, tidak ada Pak. Cuma dia sendiri. Lalu sekarang sudah disiapkan orang baru menyaksikan kalau si Ririn itu meminjam Palu. Itu bagaimana Pak? Oke. Kamu bertanya ya? Iya Pak. Oke, saya jawab. Jadi, Bu Bismillah, dari awal sampai terakhir kemarin waktu pledoi, itu keterangan sudah 4 kali. Keterangan sudah 4 kali berubah. Kenapa? Nih, saya itu kok nggak percaya dengan perubahan-perubahan yang begitu. Nih, pada saat diperiksa polisi, sehingga pemeriksaan polisi itu menjadi dakwaan. Dakwaan itu dibantah sendiri, satu. Setelah itu, pergantian tuh pengacara. Setelah pergantian pengacara, ada perubahan cerita, 2. Kemudian muncullah apa namanya? Di keterangannya 1, 2, 3. 3 adalah kesaksian yang tidak sama, ya, berubah lagi. Kemudian pada saat pledoi itu berubah lagi. Ada tambahannya yang tidak pernah kita dengarkan sebelumnya. Sidang ini kan ditanya. Dia kan bisa ngomong bebas. Bahwa saya dijanjikan uang 2 juta per minggu ya. Per minggu 4. Kalau ini mau banding hanya dengan ada saksi Palu lagi, sudah berubah yang kesekian. Pasalnya itu di pasal 237. Ya, apakah hakim percaya pada orang yang selalu berubah sebelum sidang, pada saat sidang, dan sesudah sidang. Kalau berubah-ubah itu namanya inkonsisten. Kalau inkonsisten, nggak perlu lagi digunakan. Begitu ya, Mbak Bismillah. Iya, betul Pak. Itu yang menjadi pikiran saya kan, apakah semua orang dianggap pikun kali ya gitu kan, sementara kan kita menyaksikan persidangan itu, bahwasanya di situ ada tanya jawab. Kalau si Prio itu tidak satu orang pun yang mengetahui si Ririn itu meminjam Palu sama dia kecuali dirinya sendiri. Lalu ini kata dia tadi malam pas dia komal tuh, sudah disiapkan beberapa orang tetangga depan rumah katanya untuk dibawa nanti ke banding. Jadi saya kok
gimana ini konsepnya kan gitu? Kenapa nggak Iya. tabrakan nanti dengan keterangan yang kemarin gitu, Kita Pak? gitu aja kan bisa. Logika Bentar kita itu dulu. misteri. Bentar dulu Logikanya ya. oke oke. Bentar dulu ya. Itu keterangan dia itu, keterangan saksi katakanlah itu ya, adalah keterangan yang diucapkan di depan hakim. Kalau diucapkan di lapas dengan siapapun itu untuk kepentingan dirinya, nggak akan dipakai. Sumpah deh. Sumpah. Ini aku tak jungkir balik dari kamar sini sampai kamar depan dah. Enak kan? Jungkir balik loh aku nih. Walaupun saya minta langsung jungkir balik sekarang tuh. Udah nggak perlu dipercaya. Dari awal juga saya nggak percaya ini orang-orang yang ngomong ini. Gedabrus semua itu. Kasih tahu toh itu. Allah Ya, jangan gedabrus gitu. Mr. Ji, inilah ya kan yang kita nilai itu kan hakim aja sekelas hakim saja sudah bisa melihat gitu. Kita ini kan menilai gitu loh. Bukannya kita tidak menilai. Jadi ini yang akan dihadirkan sama mereka skenario baru. Dan wajar kalau misalkan saya memprediksi kalau misalkan novum baru yang akan dihadirkan saksi yang mendengarkan bahwa Palu itu Ririn meminjam Palu, bener aja ini mah. Saya pastikan pasti ngejepat lagi Prio ini. Pasal ngejepat ini bisa maksimal ini, mati dia bisa. Apa jangan-jangan memang sudah ditargetkan bahwa Prio ini wajib harus dihukum mati Iya, buat Bang. menutupi. Karena kan menurut Sepertinya dia Bang Ari itu kan lihat tadi malam, ekspos. karena kan menurut Bapak itu tadi malam seperti yang divonis hakim itu kan merujuk kepada alat bukti ya satu itu yang apa namanya yang mendorong si Prio itu menjadi pembunuh berencana itu kan berdasarkan alat bukti dari Palu, sebab itu pengakuan baru dia dan yang memotong Palu juga dia gitu, sehingga saya berusaha untuk mencari bukti, makanya saya minta tolong sama Prio, itulah dijelaskan sama Prio, ternyata ya udahlah pokoknya untuk persiapan banding tuh udah disiapkan beberapa orang kata dia gitu, tetangga depan. Slowly, Mbak Anies Zahra yang baik hati. Kan di tingkat awal itu tidak ada fakta persidangannya seperti itu. Terus mau dibawa kemana, ke langit ketujuh? Oke, tunggu. Bu Anies, aku ini makan sambil ketawa ini Bu Anies, coba Mr. Ji makan aja dulu Mr. Ji. keluarkan ayatnya dulu yang terkait sebaik-baik orang bicara adalah orang yang jujur. Gimana itu? Coba ceritakan. Bukan ustazah aja saya Pak, iya itu kan, jadi Saya anggap begitu Bu. Bismillah. kalau makanya gini kan, tapi kalau misalnya orang berpendapat ataupun orang berasumsi itu jangan-jangan itu saksi bayaran, ya orang kan nggak salah, sebab orang kan sudah mengingat peristiwa kemarin itu si Prio sendiri yang berbicara, tak satu orang pun itu yang mengetahui kenapa sekarang tiba-tiba ada, bahkan udah 3 orang disiapkan katanya, Itu kan lucu kan itu Pak. itu gini Mbak Anies. Jadi itu saking PH-nya Prio itu juga bingung mau membuktikan bahwa Ririn itu bersalah, itu pun juga nggak ada bukti, makanya dia cari cara biar Mbak itu bisa percaya, makanya dihadirkan bukti saksi-saksi palsu. Jadi di skenario ini sih sudah bisa dilihat sih. Kalau menurut saya ya. Sudah bisa dilihat dari awal skenarionya itu. Dia meyakini bahwasannya Ini aja, halo, ya Mr. Ji. Mbak Bismillah. Begini saja, itu framing. Percaya aja sama saya. Itu besok tuh hilang sekejap itu. Dalam tempo singkat itu akan tertiup angin sepoi-sepoi, hus, hilang. Oke, yang lain ya. Ya Pak. Jadi bikin kegaduhan ya Mr. Ji ya. Udahlah, kita dari kemarin juga gitu-gitu doang. Agak ada yang pasti-pasti aja kita. Yang Ya, pasti-pasti aja. Ini kan dia kan memang justice karburator macet. Memang begitu caranya.
Iya, Mister Ji. Makanya Udah jangan dibahas. Jangan dibahas. enggak, saya itu mau karena gini loh Mister Ji, karena kan yang mereka yakini bahwa Prio itu sudah memberikan keterangan yang jujur, ya kan? Itu yang mereka kuatkan itu di situ. Agar apa? Agar sebagian dari netizen-netizen itu terbelah, percaya gitu. Ya, Nah, tapi kan sudah kita lihat, ya kan? yakinlah kalau Mr. G. Bang Ari. Nah, kalau Mr. G sudah nambahin begini, kagak ada yang percaya. Iya, itu ada jawabannya Wardeh. Kagak Iya, ape-ape. Aduh. Makanya saya kan bisa nilai kan Mister Ji, kita bisa nilai. Makanya saya bilang kalau apa justice kolaborator kemarin tuh ya biar kelihatan kerja aja Mister Ji, biar dilihat. Ari, Iya. kasih tahu teman-teman deh. Lu lupa deh pada nonton doing. Mana tap-tap layarnya? Lalu pade, mana tap-tap layarnya? Gimana kita sampai malam? Biasanya di atas 300 penonton, ini cuma 200. Wah, ini tap-tapnya kurang ini. Ayo, Ini. ayo deng, di share-share, posting ulang. Oh bentar. Jawabannya kok bentar gimana? Kalau bentar ya tetap bentar, bukan benter. Gimana sih? Udah. Apa kebohongan itu kan gini Mister Ji ya. Semua apapun itu setiap kebohongan kalau ingin mempertahankan kebohongannya pasti akan membuat kebohongan yang lainnya Mister Ji. Tepat sekali. Nah, itu yang saya ingin disampaikan oleh Mbak Bismillah itu. Jadi kebohongan yang ditutupi kebohongan akan melahirkan kebohongan. Iya. Itu toh. Mengenai justice karburator, itu kan bohong. Itu juga akan bohong baru lagi. Ngono loh. Makanya yang saya khawatirkan itulah pihak keluarganya Prio. Yang saya pertanyakan tuh keluarganya Prio gitu Mister Ji. Prio ini diapain sih sama keluarganya? Hubungan dengan kakaknya, dengan saudara-saudara itu seperti apa? Seharusnya kalau sudah melihat putusannya sudah seperti ini, seharusnya ngambil langkah. Baca ini dari Santo nih, baca. Bukan saya loh ya, Santo loh ya. Maksud PH langsung banding karena dia kejar tradisionalnya. Bang Pepen, naik dulu Bang Pepen. Nah ini izin Mr. Ji, kata Junfi malah gini, katanya bacaannya ketuker, bacaan vonisnya ketuker katanya. Itu kan yang dipertanyakan Bang Mile, bukan itu kan ragu. Dia tuh saking kagetnya gitu loh. Adanya berarti kan selama ini PH-nya Prio kan tidak tahu itu adanya pasal jengkel ya kan. Makanya dia kaget loh, kok ini dibacain kok seperti ini gitu loh. Jadi dia itu masih meyakini bahwa keterangan Prio yang ini yang sudah dihadirkan terakhir ini itu jujur. Kenapa hakim itu tidak punya hati gitu loh. Jadi dikira dia hakim itu ngikutin apa kemauan dia. Ini kata Junfi ini, iye. Ya, iya kata PH-nya. Oke, dengerin. Mana ada hakim kelere? Aduh. Oke. Coba Mbak Bismillah, coba cari ayatnya itu yang kebohongan itu loh. Kebohongan apa, Pak? Waduh, sudah parah ini kalau begini, wes. Nih, Cukup. Mbak Jelita iki langsung tak connect nih. Itu kan ada itu, wahai manusia. Itu kan ada begitu, wahai manusia, jika engkau telah melakukan kebohongan dan Anda menikmati kebohongan itu, maka akan lahirlah kebohongan-kebohongan baru. Jangan lagi tanya apa Mr. G, mana main.
Yang lain dulu Pak, yang lain. Mau tahu ada yang mau bertanya. Baca dulu surat An-Nahl ayat 105. Ini jadi pengajian ini konsepnya ini Pak. Yo enggak, ini kan berdasarkan apa yang kita anggapin benar. Anissa ayat berapa Pak? Pak? An-Nahl. Sama surat Al-Baqarah ayat 10. Coba An-Nahl berapa tadi? surat An-Nahlnya 105. 105 Pak ya. Bos. Tunggu dulu, saya dikira saya tidak bisa baca mungkin ya. Orang-orang yang gemar berdusta itu Jangan diartikan dulu. A'udzubillahi siap salah. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asisten. Surat An-Nahl ayat 105 menegaskan bahwa kebohongan dan kedustaan, termasuk memalsukan wahyu, murni dilakukan oleh mereka yang tidak beriman. Menurut tafsir, ayat ini menepis tuduhan orang-orang kafir Makkah yang menyebut Nabi Muhammad mengada-adakan Al-Quran dan menegaskan bahwa pendusta sejati adalah mereka yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Ya, apalagi tadi? Al-Baqarah 10. Kita ini lengkap di sini. Asisten, kamu bisa nggak Al-Baqarah 10? Kalau aku jujur aku nggak bisa. Soalnya ini Bu Ustadz nih sudah menyerahin malah nyuruh orang Jadi lain. di sini Bang Ji, fid dunya wal akhirah, dunianya kita pelajari, akhiratnya juga kita laksanakan. Demikian Pak Bos. Ayat berapa? 10? Ayat 10. Nah ini, keren ini. Ya, begini caranya. Bismillah. Surat Al-Baqarah ayat 10 membahas mengenai sifat orang-orang munafik. Penyakit hati yang dimaksud adalah keraguan, kemunafikan, dan kedengkian, yang mana Allah akan menambah penyakit tersebut serta memberikan azab yang pedih di akhirat akibat kebohongan yang selalu mereka perbuat.